Pernahkah kalian mendengar istilah kekerasan berbasis gender? Apa pengertiannya dan apa saja bentuk-bentuknya? Nah, dalam video ini akan dibahas sedikit mengenai kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang memayungi setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial, termasuk gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental. Kekerasan berbasis gender disebabkan oleh ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara. Siapapun bisa menjadi korban kekerasan berbasis gender, termasuk laki-laki atau kelompok minoritas seksual. Walaupun begitu, dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi. Terkait bentuk-bentuknya, kekerasan berbasis gender seringkali terjadi di sekitar kita. Di antaranya, yang pertama adalah kekerasan seksual. Kita bisa melihat banyak kejadian yang masuk dalam jenis kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi, pemaksaan kehamilan, dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Yang kedua, kekerasan fisik. Ini yang paling mudah untuk dideteksi dalam kehidupan sehari-hari. Ada rasa sakit atau bekas luka yang dapat ditengarai sebagai tanda telah terjadinya jenis kekerasan fisik. Jadi, tindakan yang mengakibatkan perlukaan atau rasa sakit di anggota tubuh tertentu dengan motif dan asumsi bias gender atau seksual adalah kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik. Yang ketiga, kekerasan sosial dan ekonomi. Dalam kategori ini, kekerasan berakibat pada penelantaran ekonomi dan pengikisan korban. Contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh seorang suami terhadap anak ataupun istri. Bentuk yang keempat yaitu kekerasan psikis atau mental. Jika kekerasan fisik paling mudah dideteksi, maka kekerasan psikis paling mudah dilihat tetapi susah dideteksi efeknya. Kemudian bentuk kekerasan berbasis gender yang kelima atau yang terakhir yaitu praktek sosial atau budaya yang membahayakan. Dalam penjelasan dikatakan bahwa praktek ini menyangkut praktek seperti sunat perempuan atau female genital mutilation, perkawinan paksa, dan perkawinan di usia dini. Dengan memahami dan memilahnya lebih dalam, kita bisa mencari solusi yang lebih tepat dan efektif. Jika kekerasan berbasis gender yang terjadi, maka solusinya bukan semata penegakan hukum, akan tetapi juga intervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku tentang relasi gender dan seksual dengan korban. Tanpa intervensi ini, setelah menjalani hukuman, pelaku akan tetap memiliki cara pandang bias gender dan seksual. Dan berbasis asumsi itu, dia akan sangat dimungkinkan mengulangi tindakannya. Dengan memahami pengertian dan dapat mendeteksi kejadian kekerasan berbasis gender, kita jadi lebih paham dan bisa mencegah sejak dini terjadinya kekerasan berbasis gender.